Halo? Halo. Halo teman-teman. Halo. Halo sobat muda semuanya. Abrakadabra. Salah. Apa kabarnya? Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Halo, selamat berjumpa lagi dengan kami tim CBR. Bersama saya Romo Bernardus Himawan dan Dita, Karin, Dan Kalva. kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan promosi panggilan. Stop dulu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, klik subscribe, jangan lupa klik like, klik lonceng notifikasinya. selamat menonton. Terima kasih. Berkah dalam. Hari ini adalah CBR Extra, karena kemarin yang CBR pertama harusnya masih ada part yang kedua, tapi kita sisipi. Kenapa ekstra? Karena hari ini kita akan berbincang tentang kehidupan imam. Bagaimana seorang imam berdinamika dengan hidupnya. Dan ekstra yang lain adalah karena kita memanggil dari banyak tempat. Kita menyatukan dari paling tidak setengah Pulau Jawa. Kita satukan dalam acara Dari ini. mana aja berarti itu, Mo? Dari Berapa 4 banyak, keuskupan. Ada Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Jakarta, kemudian Purwokerto, dan Keuskupan Bandung. Dari 4 keuskupan dengan sekian banyak romo. Siapa aja tuh, Mo? Untuk siapanya, mari kita berkenalan secara langsung saja, karena terlalu banyak kalau nanti saya sebutkan. Mari kita saksikan. Saya Romo Prasetya Ditama. Saya bertugas di Santo Pius 10 Karanganyar. Dan usia tabisan saya jalan 2 tahun. Perkenalkan, nama saya Romo Antonius Hendri Atmoko, biasa dipanggil dengan Romo Henry. Sekarang saya bertugas di Paroki Santa Teresia Sedayu Bantul, Yogyakarta. Dan usia tabisan saya bulan Juni besok 2 tahun. Nama saya Romo Novi Octavianus Ekanovi Setianta. Saya bertugas di Paroki Kristus Raja Solo Baru, dan saat ini usia tabisan saya 1,5 tahun, belum lama, baru saja ditabiskan. Teman-teman, selamat pagi berkah dalam. Perkenalkan nama saya Romo Petrus Dipormati. Saya bertugas di Gereja Katolik Santo Yusuf Pekerjaan Gunung-Winangun. Saya berasal dari Wonogiri dan usia tabisan saya 2 tahun. Perkenalkan, nama saya Romo Bayu Edra Paskalis. Saya ditabiskan sebagai seorang imam Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2014. Romo Antonius Invarian Alpa Andrianto. Saya sekarang bertugas di Paroki Santo Yusuf Bandung, Gunung Kidul. Dan usia tabisan saya saat ini 2 tahun. Saya Romo Paulus Tri Ardianto, bisa dipanggil Romo Paulus atau Romo Ardi. Sekarang saya berkarya sebagai vikaris paroki di Gereja Santo Mikael Paroki Panca Arga Magelang. Dan tahun ini saya memasuki usia tabisan yang kedua. Nama saya Romo Kristoforus Resa Alem Pramudita PR. Saya sekarang bertugas di Paroki Santa Maria Lourdes Promasan. Tahu Promasan enggak? Promasan itu di dekat Sendang Sono, Maria Sendang Sono ya. Kemudian usia tabisan saya sekarang berjalan 9 bulan. Saya Romo Heribertus Budi Purwantoro, saya seorang Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Saya bertempat tinggal di Wisma Salam dan tugas saya adalah menemani orang muda menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Saya ditabiskan 2009, jadi sudah sekitar hampir 11 tahun saya menjadi imam dan tetap joyful sebagai seorang imam.
Saya Romo Albertus Monang atau biasa dipanggil Romo Almo. Saya sekarang adalah Romo yang bertugas di Paroki Kosambi Baru, Keuskupan Agung Jakarta. Saya baru ditabiskan di tahun 2019 yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus. Salam, saya Romo Bekti, Andreas Subekti, tetapi jangan disingkat ya. Kalau disingkat jadi A Subekti. Sobat-sobat biasa panggil saya Romo Bekti. Sekarang saya lagi bertugas di Paroki Pasar Minggu Keuskupan Agung Jakarta. Ditabiskan bulan Agustus tahun lalu 2019, jadi saya belum genap setahun menjadi imam. Saya Romo Toto dari Paroki Santo Paulus Bandung. Mei tahun ini saya memasuki usia imamat yang ke-9 bulan, jadi masih tergolong baru. Saya Romo Julas Irawan, saya adalah pastor diosesan Keuskupan Purwokerto. Sekarang saya bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus Tegal. Usia imamat saya masih sangat muda gitu ya, 10 bulan. Saya IA Indra Pamungkas, itu nama lengkapnya. IA itu nama baptis, sekaligus nama panggilan. Indra itu nama suku ya tuh, suku Jawa. Indra itu Pamungkas itu nama gawan bayi ya, urutan kelahiran itu Pamungkas terakhir gitu. Tugas di seminari tahun orientasi rohani Santo Agustinus Tegal. Ini tahun orientasi rohani untuk romo-romo calon romo Projo Purwokerto, tempatnya di Tegal. Saya tugas itu di seminari ini, seminari Torsa ini. Beda kalau Romo Bernard itu ya, yang di Paroki Bintaran itu seneng banget, sudah tua malah di paroki. Harusnya yang tua itu yang bijaksana itu di seminari. Itu lalu tabisan, saya perkenalan tabisan, saya ditabiskan tahun 2018 tanggal 31 Juli. Tentu sudah bisa merayakan 1 tahun setengah ini, maka ya saya lebih beruntung daripada Romo Bernard ya. Romo Bernard itu kan belum ada 1 tahun, tapi Paskahan itu tidak bisa merayakan di gereja bersama dengan umatnya kan, kasihan. Tapi nggak apa-apa, punya dinamika sendiri. Saya sudah 1 tahun setengah. Saya Romo Randy, saya asli dari Stasiun Donorati, Paroki Santa Perawan Maria Purworejo, Keuskupan Purwokerto. Nah, sekarang saya tugas di Paroki Gembala yang Baik Limpung. Di manakah itu? Di Keuskupan Purwokerto. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama Romo Carolus Andi Kurniawan, bisa dipanggil Romo Andi atau Romo Karol. Sekarang ditugaskan di Paroki Santa Maria Fatima Brebes, dan sampai saat ini usia tahbisan kurang lebih 9 bulan. Nah, sekarang sudah ada banyak Romo. Kira-kira teman-teman mau tanya apa ini? Dita, Karin, Kalva mau tanya apa dengan Romo-Romo ini? Aku mau nanya paling kenapa pengen jadi Romo? Terus usia Romo pas tahbisan itu berapa? Terus sama paling satu lagi udah berapa lama jadi Romo? Karin, ada usulan apa? Mau tanya apa kamu? Oh, kalau aku mau nanyain deh, Romo pernah nggak sih jatuh cinta? Ya nggak sih? Sama gimana caranya menyikapi waktu jatuh cinta? Kan Romo katanya nggak boleh tuh pacaran. Gimana menyikapi cinta di waktu yang salah? Kalva, ada tambahan? Mau tanya apa? Apa ya, paling sejak kapan pengen jadi Romo, terus alasannya tuh apa sih kok berani memutuskan aku pengen jadi Romo, nah kayak gitu. Nah aku sih itu sih kayaknya. Jadi yang itu ya, pertanyaan itu aja ya yang ditanyakan Dita sama Kalva. Kenapa Romo akhirnya pengen jadi Romo, dan alasan atau titik balik kehidupannya yang membuat dia akhirnya memutuskan jadi Romo ya. Oke, mari kita tanyakan kepada para Romo yang hadir. Kira-kira pengalaman mereka, apa yang membuat mereka memutuskan untuk menjadi Romo? Mari kita dengarkan. Karena Romo Projo itu keren. Dulu karena ikut Miss Dinar. Nah, teman-teman ada yang ikut Miss Dinar ya sini? Pasti ada ya toh. Nah, dari pengalaman ikut Miss Dinar itu saya kenal dengan
satu frater dan juga satu imam yang sangat dekat dengan teman-teman Sinar, sangat baik. Dan dari kebaikan itu saya jadi tertarik untuk juga menjadi sama seperti Romo tersebut. Romonya sering datang pada kumpul Sinar, ngasih permen, kemudian ngajak cerita-cerita, fraternya juga setia mendampingi. Dari pengalaman-pengalaman itu, dari kegayangan-gayangan itu, kemudian kepingin rasanya untuk hidup ikut seperti Romo dan frater itu. Nah, itu awal pengalaman saya mau menjadi Romo. Kemudian dalam perjalanan tentu kalau orang menjadi imam harus masuk seminari ya. Dan ketika masuk di seminari tentu ada pengalaman semangat, tapi ada juga kadang-kadang pengalaman yang melemahkan gitu ya, melokro buat jadi nggak semangat. Tapi itu semua disyukuri. Sejak kecil saya itu sebenarnya tidak mempunyai cita-cita, tidak kepikiran untuk mau menjadi Romo. Bahkan ketika mau daftar seminari pun itu tidak mempunyai motivasi yang bulat untuk menjadi Romo. Lalu kapan? Dan jawabannya ketika di seminari. Ketika Romo dulu daftar ke seminari menengah Mertoyudan, itu Romo hanya kalau boleh dikata ikut-ikutan. Karena ada beberapa teman misdinar yang waktu itu ingin masuk seminari, ya sudah, saya ikut. Kalau diterima ya syukur, kalau tidak diterima ya sudah. Dan ternyata waktu itu saya diterima di seminari. Dan dalam formatio pendidikan di seminari, barulah saya mengolah panggilan untuk menjadi Romo. Tapi ada satu pengalaman yang masih selalu saya ingat, yang senantiasa meneguhkan panggilan saya menjadi Romo, yaitu ketika liburan seminari, saya diajak oleh bapak saya untuk merayakan Ekaristi di Ganjuran, misa Jumat pertama. Seperti yang teman-teman ketahui, waktu itu yang datang banyak, ribuan bahkan. Dan itu terjadi malam hari. Saya datang bersama bapak saya, masuk dari gerbang belakang itu, dan langsung saya menjumpai ribuan umat duduk di depan Candi Ganjuran. Dan waktu itu saya hanya melihat seorang imam yang memimpin Ekaristi di depan. Satu imam. Entah kenapa kemudian saya berpikir, kok kasihan ya, umat yang datang banyak tetapi yang melayani hanya seorang imam. Pengalaman itulah yang membuat saya semakin mempunyai semangat dan kemudian memutuskan dengan bulat untuk menjadi Romo, yaitu bahwa banyak umat yang perlu dilayani. Dan Romo pun memutuskan untuk setia berkomitmen untuk menjalani pendidikan di seminari sebagai Romo. Ada motivasi untuk menjadi Romo itu sempat semangat, kemudian turun, naik, turun, itu wajar. Tetapi komitmen kesetiaan itulah yang saya pegang. Kenapa saya pengen jadi Romo? Kenapa saya memutuskan menjadi Romo? Berawal dari ketertarikan sosok Romo yang berkarya di paroki. Itu yang membuat saya itu menjadi Romo. Berawal dari ketertarikan ingin menjadi seperti dia. Disitulah titik-titik sederhana itu, pengalaman-pengalaman sederhana itu yang membuat saya itu tertarik ingin menjadi Romo. Dan kemudian saya memutuskan masuk di seminari Mertoyudan dari SMP. Dan dari pengalaman itu akhirnya saya melanjutkan pengalaman-pengalaman itu, mendapatkan pembekalan sana sini dari seminari, dan akhirnya memutuskan masuk menjadi Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Kenapa menjadi Romo Projo Semarang? Alasannya sederhana. Supaya saya berkarya di dekat-dekat rumah saya saja waktu itu. Tetapi rupanya Tuhan itu
punya rencana yang lebih besar. Bukan karena keinginan saya, tetapi karena keinginan Tuhan melalui keuskupan, melalui gerejanya. Itu ada dua alasan yang mengingatkan saya. Pertama, saya itu korban doa dari ibu saya. Dulu ceritanya ibu saya itu berdoa, katanya, kalau saya punya anak laki-laki, akan saya berikan kepadamu Tuhan. Nah, itu doanya waktu itu di Sendang Sono. Nah, lalu ternyata doa itu terkabul. Yang pertama. Yang kedua, selain karena korban doa, saya juga karena coba-coba. Awalnya masuk seminar itu coba-coba. Ingin menemani teman saya, ternyata dites malah saya yang lolos. Tapi itulah persis cara Tuhan memanggil unik masing-masing setiap orang. Bahkan setiap romo yang akhirnya ditabiskan menjadi imam. Mengenai panggilan awal saya itu sangat-sangat sederhana. Jadi waktu itu pas pelajaran agama, kami ditanya oleh suster, cita-citamu pengen jadi apa? Lalu saya ngacung, saya pengen jadi romo gitu. Padahal yang lainnya tidak pengen jadi romo, hanya saya sendiri. Tapi efeknya bagus. Pada akhir tahun nilai agama saya itu 10. Mungkin karena diapresiasi oleh suster tadi. Ya, saya tambah semangat. Tapi saya tidak tahu dorongan itu dari mana kalau tiba-tiba spontan saya mengatakan pengen jadi romo. Lalu prosesnya ketika SMP saya berjumpa dengan seorang imam projo juga, Flater Projo, yang waktu itu memberi pengajaran tentang agama. Lalu saya diajak main drum karena dia pintar main drum. Lalu setiap selesai pelajaran agama saya diajari main drum. Dan waktu itu saya makin dekat, lalu diberi tawaran untuk mlebu seminari. Nah, saya mencoba masuk seminari. Lalu mengikuti pendidikan seminari sampai akhirnya jadi romo, begitu. Gimana teman-teman, sudah puas dengan jawaban para romo? Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau apa yang mau ditanyakan, disampaikan ke romo-romo itu? Kasih tantangan aja, Mo. Oh ya? Mau ditantang apa romo-romo? Apa ya? Mau nyanyi? Nyanyi. Tebak kata? Nyanyi. Oh, nyanyi? Nyanyi aja. Boleh. Ya. Tapi yang jelas kalian nggak nantang saya untuk nyanyi kan? Udah tahu. Kalau Romo mau nyanyi boleh. Oh ya. Spesial konten nanti kita ya. Ya, oke. Nanti kita pilih. Ya sudah, kalian aja yang milih siapa salah satu romo yang mau diminta untuk nyanyi. Aku mau pilih Andri aja. Siapa? Oke, Romo Andri ya. Apa Romo Randy? Siapa? Nah, kamu mau milih mana? Semua boleh nggak? Pilih satu. Ya jangan semua satu. Milih itu satu. Terserah Romo Bernard. Gantian. Oke. Sekarang Romo Andri dulu aja. Oke, Romo Andri, ini ada tantangan dari teman-teman untuk bernyanyi. Silahkan Romo Andri. Mari kita dengarkan Romo Andri bernyanyi.
Tadi kan kita udah nanya nih sama Romo temennya Romo. Sekarang gimana kalau gilirannya Romo Bernard yang nanya sama teman-temannya? Oh iya, saya mau nanya apa ya? Oh begini, setiap Romo itu kan selalu tidak jauh-jauh dari kitab suci. Hidupnya tentu harus selalu berpegang pada kitab suci. Sekarang kita tanya, kira-kira ayat apa yang menginspirasi mereka dalam melayani umat? Semoga kita bisa juga menimba keteladanan mereka bahwa setiap pekerjaan, setiap kegiatan itu ada landasan kitab sucinya. Semoga kita juga bisa memperoleh pencerahan kitab suci, ayat-ayat yang mana yang akan menjadi pilihan masing-masing Romo. Mari kita dengarkan pilihan mereka masing-masing. Oke. Dia yang mulai pekerjaan baik, dia pula yang akan menyelesaikannya. Surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Nah, itu mau mengatakan berkaitan dengan pengalaman saya. Jadi proses imamat, panggilan dan perutusan itu saya menjadi rekan sekerja Allah. Karena yang memanggil pertama Allah, tetapi saya perlu mengatakan ya pada Allah. Dan disitulah kita berdialog dengan Allah, bekerja sama. Yang bekerja sama siapa lagi? Ya banyak umat, rekan angkatan, formator, siapapun yang saya jumpai, bahkan teman-teman yang lain. Dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya terkesan dengan ayat ini, bahwa dalam hidup kita itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu menjadi pribadi, menjadi pencipta, menjadi sesuatu yang harus selalu kita andalkan dalam hidup kita. Maka ketika saya mengalami sesuatu dalam panggilan saya, entah itu masalah-masalah, entah itu tantangan, saya selalu kembali kepada Tuhan, Sang Sumber hidup, Sang Sumber cinta itu sendiri. Nah, saya kembali dan saya mengandalkan Tuhan. Sampai saya pernah juga dari ayat ini, saya membuat moto hidup saya, itu YEAH, yeah. Nah, kepanjangannya yaitu Yesus engkaulah andalan hidupku. Maka tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi apapun. Terima kasih engkau mantan, sudah memberiku kesempatan. Saya pernah mengalami dan merasakan jatuh cinta ketika menjadi seorang kurator. Tepatnya